Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Ramadan. NPM saya 19110287. Saya dari kelas TIP 1904. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Kerja saya UAS itulah manajemen proses. Jadi ini sudah saya buat di sini. Manajemen proses. Jadi pengertian manajemen proses, tugas, model, serta status proses sistem operasi. Apa yang dimaksud dengan proses? Yang pertama itu kita harus mengenal dulu namanya proses. Proses adalah suatu program yang sedang dieksekusi melalui perintah atau piranti masukan. Jadi program adalah kumpulan instruksi yang ditulis ke dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh sistem operasi. Jadi proses itu juga memerlukan sumber daya. Beberapa perintah sumber daya tersebut seperti CPU, bekas-bekas, alamat memori, dan perangkat keras atau output. Jadi yang kedua adalah apa yang dimaksud dengan manajemen proses. Nah, jadi inilah di pengertiannya. Manajemen proses adalah suatu cara atau tindakan dalam membagi, mengalokasikan program yang akan dieksekusi menjadi tidak berantakan dan berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Sistem operasi juga bertugas tanggung jawab yang berkaitan dengan manajemen proses. Jadi ini gambar sederhananya dari sistem operasi manajemen proses. Dia ada baru, new, siap, ready, tunggu, wait, jalan, run, selesai, terminate. Di sini ada animated, interrupt, exit, IO, pass, IO over, completion. Jadi new itu proses sedang dibuat. Jadi proses dibuat itulah awalannya. Jadi inputnya lah yang pertama tuh new, proses yang sudah dibuat. Jadi running, proses yang dieksekusi, proses yang sedang dijalankan lah dieksekusi. Jadi waiting adalah proses sedang menunggu beberapa event yang akan terjadi. Dia menunggu proses tersebut sampai proses itu selesai dijalankan oleh running. Jadi ready, proses menunggu jalan waktu atau dari CPU untuk diproses. Dan proses menunggu jatahnya sampai si waiting selesai akan diterima oleh ready. Jadi terminate adalah proses setelah selesai dieksekusi. Jadi ada adalah yang terakhir atau outputnya lah. Kan ada input, proses, output. Ini outputnya yang terakhir selesai. Jadi ada di yang ini sambungan yang ini ya. Di antaranya nih. Ini kan jadi saya kasih gambarannya. Jadi yang untuk ininya pertama dia membuat dan menghapus proses pengguna dalam sistem proses. Yang kedua adalah melanjutkan proses, yang dimana sistem operasi mengatur proses yang harus dijalankan. Yang ketiga, menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi. Dia bertujuan untuk menghindari terjadinya proses, makanya namanya menyediakan mekanisme untuk sinkronisasi. Yang keempat, menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi yang dimana sistem operasi tersebut menyediakan mekanisme agar saling berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain tanpa menyebabkan terganggu proses lainnya. Yang kelima adalah menyediakan mekanisme penanganan deadlock. Deadlock itulah keadaan, jadi sistem tersebut memiliki proses sumber daya tidak bisa dibagi dan menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh proses lainnya. Dia nggak bisa dibagi, dia harus menunggu proses yang lainnya. Deadlock disebut biasa saling menunggu. Tuh, ya sederhananya deadlock itu saling menunggu. Yang keenam adalah model sistem operasi. Yang namanya multiprogramming adalah untuk proses persatu cara bergantian dalam waktu yang sangat cepat dan bersamaan sehingga setiap proses memiliki satu virtual CPU. Namanya dua pseudoparalelisme. Jadi model ini berfungsi untuk melakukan lebih dari satu pekerjaan dalam waktu yang bersamaan. Baru namanya adalah proses rentak. Dalam proses rentak ini, maka prosesor akan menghadapi banyak tugas dan proses sehingga terdapat beberapa istilah di antaranya. Multiprogramming adalah sistem yang menjalankan lebih dari suatu program sekaligus dalam waktu bersamaan. Namanya multitasking. Jadi multitasking ini menyiapkan beberapa program bagian untuk diolah oleh prosesor, tetapi belum sempat dijadwalkan untuk dijalankan oleh prosesor. Namanya dalam multiprocessing adalah sejumlah tugas yang telah dijadwalkan untuk dijalankan oleh prosesor. Time sharing adalah proses yang dilakukan secara bersamaan yang dimana sejumlah pemakai dapat menggunakan satu sistem komputer
sehingga setiap pemakaian merasa bahwa seluruh sistem komputer dimanfaatkan oleh dirinya sendiri. Nah, jadi yang kedua namanya dua proses berurutan. Jadi proses berurutan ini adalah proses sejumlah proses yang berlangsung secara berseling dalam waktu dan proses di antara proses tersebut saling tumpang tindih sebelum proses selesaikan, sementara proses berikutnya belum bekerja. Namanya proses paralel. Jadi proses paralel itu sejumlah proses yang dapat dilakukan secara bersamaan oleh banyak prosesor. Yang keempat ada proses serentak berpenggalan. Itu proses ini berpenggalan itu proses yang dilakukan secara serentak, yang dimana terdapat beberapa potongan atau penanggalan waktu proses yang saling berselihan dengan potongan dari proses lain. Proses ini akan saling tumpang tindih dengan potongan yang proses kedua. Boleh namanya status progres. Jadi pemanggilan progres oleh proses lain disebut dengan paralel. Sistem operasi tersebut menyediakan apa yang dibutuhkan oleh progres dan umumnya proses diciptakan dan dihilangkan selama operasi berlangsung. Yang kedua ada create dan directory proses. Jadi create dan directory proses adalah sistem operasi yang mendukung konsep proses dan harus menyediakan suatu cara untuk membuat proses dan menghilangkan proses tersebut. Jadi ibaratnya dia kayak membuat proses, jadi sistem operasi kan prosesnya. Dia mendukung proses yang menyediakan tersebut. Lalu dia menghilangkan proses yang sudah dibuatnya. Seperti itu sederhananya. Nah, yang kedua namanya fork system cell. Jadi fork system cell ini saya bacakan pengertiannya, yaitu mekanisme untuk membuat proses yang identik dengan proses yang memanggilnya. Yang kedua ada proses penjadwalan. Proses penjadwalan ini digunakan untuk pengaturan eksekusi proses, sehingga proses yang dijalankan oleh sistem operasi memiliki 3 jenis keadaan status proses, yakni baru yang selanjutnya ada namanya running. Dalam proses running atau menjalankan program, maka dibutuhkan atau menggunakan CPU pada saat eksekusi berlangsung. Jadi running itu kan dia menjalankan program yang dibutuhkan, lalu atau menggunakan CPU pada saat eksekusi berlangsung. Dia menjalankan program dan juga menggunakan CPU pada saat eksekusi berlangsung atau pada saat proses yang berlangsung. Tuh, jadi pengertiannya sudah dibacakan, saya juga sudah menjelaskan. Oke, yang kedua namanya blockade. Emang kalau blockade ini jarang kali ya kita dengar. Jadi blockade ini adalah dalam proses blockade, yakni program tidak dapat berjalan sampai kegiatan eksternal laksana, karena bisa juga berupa proses menunggu untuk menyelesaikan terlebih dahulu perangkat I/O dan tersedianya memori. Jadi blockade inilah program yang nggak bisa dijalankan sampai kegiatan eksternal terlaksanakan. Jadi kan eksternal itu artinya kan luar ya. Tapi dia bisa berupa proses menunggu untuk menyelesaikan terlebih dahulu perangkat I/O atau tersedianya memori tersebut. Jadi yang selanjutnya ada namanya ready. Ready itu artinya, kalau ready kan bahasa Inggris ya. Jadi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ready itu artinya siap gitu kan. Siap. Jadi saya baca pengertiannya, dalam proses ini siap dikerjakan tetapi menunggu giliran dengan proses yang lain yang sedang dikerjakan. Jadi ready ini menunggu proses ini dikerjakan. Itu kayak mengerjakan suatu program nih. Baik di prosesnya. Tapi dalam ready ini, proses ini dikerjakan tapi menunggu giliran dengan proses lainnya yang sedang dikerjakan. Dia artinya siap, tapi dia masih menunggu proses yang lain yang sedang dikerjakannya. Tuh, jadi pengertian ready itu seperti itu. Dia kayak menunggu. Memang kalau dengan ready artinya siap, tapi dia dalam proses ini siap dikerjakan, tetapi menunggu giliran dengan proses lain yang sedang dikerjakan. Dia menunggu proses lain yang dikerjakannya. Berarti kayak belum dia harus menunggu proses yang lain yang harus dikerjakannya.